Mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin doa dan mulai pembelajaran. Sebelum kita belajar, Bapak dan teman-teman mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan lagi hadiratnya Bapa, karena begitu cinta Bapa di mana Bapa telah menjaga kami dari malam yang penuh kasih hingga pada pagi ini. Pada pagi ini Bapa kami anak-anak hendak belajar. Tuntunlah dan sertaikan hingga apapun yang kami belajar sebentar sudah sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, hanya ini doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih sudah melatih kita dalam doa jadi hadirat. Kita semua hadir hari ini. Amin, ya. Mantap. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengenalan tentang AutoCAD. Berarti anak-anak sudah tahu tentang AutoCAD ya? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyerap perintah-perintah yang ada dalam AutoCAD. Ya, itu penggambaran dua dimensi. Mungkin ada yang sudah browsing di internet atau di YouTube tentang perintah-perintah AutoCAD, apa-apa saja yang mungkin ada yang sudah mengetahui. Ada ya? Yang pertama apa? Ada line. Ya, apa lagi? Polyline. Apa lagi? Berarti malam sudah punya persiapan untuk materi kita hari ini. Ya. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang perintah-perintah AutoCAD. Ya, silakan bisa sambil buka AutoCAD dan sambil mendengarkan dan melihat paparan materi yang saya tampilkan di layar. Ya, bisa Anda tampilkan buka AutoCAD. Tapi sebelumnya Pak Guru baru persilakan untuk mengerjakan. Jadi biarkan Pak Guru menjelaskan dulu. Ya, menyimak. Setelah menyimak baru nanti ada kesempatan untuk kita belajar bersama-sama. Bisa tidak? Bisa. Oke, kita mulai. Silakan buka modul kita halaman 115 tentang perintah-perintah dasar AutoCAD. Ya. Jadi yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan cara menampilkan di layar dan Pak Guru akan membuka yang pertama itu di tool draw. Ya. Dalam tool draw ini terdapat banyak perintah-perintah yang kita akan gunakan dalam penggambaran dua dimensi yang berhubungan dengan bangunan gedung. Ya, jadi misalkan nanti kita mau menggambar suatu bangunan, kita akan menggunakan perintah-perintah ini. Yang pertama ada yang disebut dengan perintah line. Ya, perintah line ini berfungsi untuk membuat garis. Ya, membuat garis lurus. Nah, ini kalau saya praktekkan, saya klik layar, line, terus saya tentukan titik awalnya. Saya klik di area gambar ini secara sembarang. Ya. Lalu saya aktifkan orto atau menekan F8. Ya. Ini garis line. Ini saya bisa masukkan jaraknya. Ya. Misalnya jaraknya 3 meter. Ya. Berarti kalau kita menggambar menggunakan satuan milimeter, berarti kita isi angkanya berapa? 3.000. Itu yang perlu diingat ya. Jadi kita menggambar menggunakan satuan milimeter. Kita ketik angkanya 3.000, lalu enter.
enter lagi untuk mengakhiri. Nah, inilah garis line yang panjangnya 3. Lalu ada perintah lagi construction line. Ya, construction line ini adalah garis yang tak terbatas, yang tidak ada ujungnya. Ya. Nah, garis ini biasa dipakai untuk garis bangun. Ya. Kalau seandainya saya klik garis construction line ini, saya klik sembarang di area gambar, maka garis ini tidak ada batas ya, tidak ada ujungnya. Ini kalau Anda perhatikan di layar, construction line ini tidak ada batas ya, tidak ada ujungnya. Ya. Jadi ini khusus untuk sebagai garis panjang. Lalu yang berikut polyline. Polyline ini adalah garis yang bersinggungan. Ya, garis yang bersinggungan. Itu maksudnya apa? Ini saya praktekkan. Saya klik polyline. Ya. Toolnya ada di home, di insert ini. Insert, saya klik. Misalnya saya mau membuat kotak. Ya, saya mau membuat kotak atau persegi 4. Jangan lupa aktifkan auto. Saya masukkan angka. Misalnya kotak itu ukurannya 2000 kali 2000. Saya masukkan angka 2000. Enter. Saya arahkan kursor ke atas. Lalu saya masukkan angka lagi 2000. Enter. Lalu saya arahkan kursor lagi ke kiri. Saya masukkan angka lagi 2000. Enter. Lalu saya arahkan kursor lagi ke bawah dengan angka yang sama 2000. Enter. Tadi pengertian dari polyline adalah garis yang bersinggungan. Ya, garis yang saling terhubung antara satu dan lain. Ini maksudnya ini. Kalau seandainya saya klik salah satu sisi ini, maka semua akan mengikut. Ya. Dia akan saling terikat, saling berhubungan dengan yang lain. Jadi sisi sebelah kanan ini dia akan menyatu dengan sisi atas, sisi kiri dengan sisi bawah. Ya, itu polyline. Lalu yang berikut ada namanya rectangle. Ya, rectangle ini fungsinya untuk menggambar persegi atau persegi panjang. Ya, persegi atau persegi panjang. Ya. Misalnya saya klik rectangle, lalu saya tentukan titik awal. Ya, saya klik sembarang di sini. Ini sebagai titik awal ya. Terus saya seret ke kanan. Ya, saya seret ke kanan atas. Lalu saya masukkan angka. Sebelum masukkan angka kita ketik shift L. Ya, kita tekan shift, lalu kita tekan L. Ya. Nah, di sini kita mau kasih ukuran. Misalnya kita mau membuat persegi. Kira-kira ukuran berapa yang kita mau isi? 2000 kali 2000 ya. Oke. Nah, untuk rectangle ini ya, tidak bisa kita ketik angka secara lurus. Misalnya 2000 kali 2000. Kali itu kita harus ganti jadi koma. Ya, jadi saya ketik 2000 kali tadi serupa jadi koma 2000 lalu enter. Nah, akan jadi persegi yang ukurannya 2000 kali 2000. Ya. 2000 kali 2000. Ya. Jadi belajar AutoCAD itu sangat menyenangkan, betul tidak? Betul. Lalu ada lagi perintah yang namanya hex. Ya. Ini ada perintah hex lagi. Perintah hex ini untuk
membuat simbol atau arsiran-arsiran pada gedung. Ya, misalnya saya mau membuat arsiran fondasi, berarti saya cari arsiran fondasi atau pasang batunya, yaitu arsiran gravel. Ya, arsiran gravel. Anggap saja fondasinya seperti ini. Kita klik di tengah sini. Ya, lalu kita tentukan skalanya. Kita tentukan skalanya 10. Nah, akan muncul arsiran fondasi seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini materi saya. Mungkin dari pemaparan materi saya ada yang kurang jelas atau ada yang menanyakan, waktu saya berikan. Oke, Windy, kira-kira mau bertanya tentang apa? Saya bertanya tentang bagaimana cara membuat kotak menggunakan backender. Bagaimana cara membuat kotak dengan menggunakan backender? Ya, sebelum Pak Guru menjawab, mungkin ada tadi yang bisa nangkap apa yang Pak Guru sampaikan, bisa menjelaskan di teman kita Windy. Windy, Iqbal, bisa menjelaskan? Oke, silakan. Jadi cara menggunakan gambar kotak menggunakan backender, pertama-tama kita pilih backender yang berada di atas, lalu kita ketik RC, setelah itu kita enter, lalu kita klik sembarang di area gambar atau kita menyatukan titik penggambaran. Setelah itu kita tarik ke kanan, terus kita set dan masukkan angka, contohnya 2000,2000. Setelah itu kita enter. Ternyata jawaban benar. Oke, kita tepuk tangan untuk jawaban yang sangat bagus. Mungkin ada lagi yang bertanya? Oke, Din, silakan. Pertanyaannya apa? Yang bertanya bagaimana cara memasangkan strip pada fondasi. Bagaimana cara memasang arsiran fondasi pada kotak fondasi ya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Samuel. Caranya kita buat kotak dulu, pakai rectangle. Dengan cara kita klik RC. Kita klik sembarang dan angkat ke kanan atas. Terus kita klik Shift E, masukkan angka 2000 kali 2000. Untuk arsirannya kita klik H, Enter. Terus kita cari arsiran yang bernama gravel. Kita klik di area yang dipasang arsiran. Terus kita masukkan angka 10 dan sejajar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ternyata jawabannya sangat. Jadi tujuan kita belajar materi tentang penerapan perintah-perintah AutoCAD ini agar kita bisa mendesain suatu bangunan itu. Ini ada tidak yang mau menjadi arsitek? Kalau mau jadi arsitek, baru kita belajar dari sekarang. Kita belajar terus dari perintah tentang AutoCAD. Kalau kita sudah tahu, kita mahir, maka kita bisa akan mendesain suatu bangunan yang baik. Materi kita hari ini, kita harus punya kompetensi. Ya, kompetensi kita untuk bagaimana melakukan dan menerapkan materi yang kita dapatkan hari ini. Jadi bukan sekedar hafalan. Jadi untuk akhir materi kita hari ini, Pak Guru mau memberikan
tugas kepada adik-adik sekalian sebagai bahan evaluasi, ya, sehingga benar-benar materi yang kita pelajari hari ini dapat kita tangkap dan kita implementasikan dalam kehidupan kita nanti di masa yang akan datang. Ya, ini saya kembalikan soalnya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Oke, semua sudah pegang soal? Silakan dibaca soalnya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, waktunya selesai. Kita membahas memang soalnya. Ya. Jadi kalau ada yang bisa, silakan Anda bisa tahu jawabannya, silakan angkat tangan lalu menyebutkan apa yang menjadi pertanyaan. Ya. Jadi soal pertama, nomor 1, jelaskan langkah-langkah menggambar garis lurus sepanjang 1000 mm. Ada yang bisa? Oke, taruh. Untuk membuat garis lurus sepanjang 10 meter, kita menggunakan perintah line, klik line, terus kita nyalakan lampunya dengan garis kita miring, dan kita masukkan angka 1000 dan enter. Dan enter tanda. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi untuk membuat garis line, ya, cukup kita klik line atau kita ketik L, enter, lalu kita klik titik awal, kita geser ke kanan. Ya. Pastikan kita mengaktifkan auto sehingga garis hanya bisa mendatar atau tegak. Ya. Oke. Nomor 2. Jelaskan langkah-langkah pembuatan rectangle dengan ukuran 2000 kali 1000. Arya. Jadi pertama kita ketik perintah, Ctrl+C enter, lalu kita klik pada area gambar, geser ke kanan atas, ketik Shift F, lalu kita masukkan ukuran, yaitu 2000
Oke, hasilnya benar. Tepuk tangan lagi. Jadi hari ini tidak sebatas apa yang kita pelajari hari ini, bisa Anda belajar dan mencari referensi-referensi yang ada di luar sana. Seperti bisa mencari lewat internet, bisa mencari lewat YouTube. Ya, itu banyak sekali referensi-referensi tentang perintah-perintah AutoCAD. Ya, agar lebih kita mahir lagi. Ya. Materi yang hari ini yaitu baru sebagian tentang perintah-perintah AutoCAD yang kita gunakan. Ya. Dan kedepannya kita akan perintah-perintah yang kita pelajari hari ini kita akan mengaplikasikan dalam menggambar atau mendesain suatu bangunan. Misalnya kita nanti membuat tela, maka perintah-perintah yang kita pakai yaitu apa? Perintah yang kita pelajari hari ini, yaitu bisa nanti kita menggunakan line, bisa kita menggunakan rectangle, dan bisa kita gunakan mirror dan lain sebagainya. Itu perintah yang kita akan gunakan dalam mendesain suatu bangunan. Tugas tambahan kita untuk di rumah, Pak Guru akan membagikan tugas lagi tapi dikerjakan di rumah. Minggu depan di kumpul ya. Ya, Pak. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Tugas yang saya berikan tadi mohon dikerjakan di rumah, kerjakan dengan baik, ya. Sehingga benar-benar kita menjawab pertanyaan dengan baik. Lalu berikut saya minta dari anak-anak sekalian untuk kita membuat refleksi. Ya, refleksi ini tujuannya untuk apa yang kita pelajari hari ini. Saya akan bagikan refleksi. Ya, refleksi ini silakan Anda isi sesuai dengan apa yang Anda alami hari ini. Ya, misalnya yang pertama, saya baru belajar tentang titik-titik. Silakan Anda tulis apa yang materi yang Anda sudah dapat hari ini. Yang berikut kegiatan pembelajaran yang paling saya sukai hari ini. Ya. Lalu yang berikut, nomor 3, kegiatan pembelajaran yang paling tidak saya sukai hari ini. Misalkan ada materi yang Anda tidak sukai hari ini, silakan Anda tulis. Lalu yang keempat, hal yang perlu saya perbaiki hari ini. Yang kelima, apakah kalian belajar dengan gurumu hari ini? Berikan alasan. Silakan Anda isi. Saya kasih waktu 5 menit.
Jangan lupa tulis nama ya. Oke, waktunya selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, waktunya selesai. Sudah semua ya? Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan materi kita minggu depan yaitu kita akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan perintah-perintah AutoCAD. Ya. Jadi ini kita baru mengenal perintah-perintah. Minggu depan kita akan praktekkan satu persatu. Bisa tidak? Bisa. Ya. Untuk mengakhiri kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita doa. Bapak dan teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan lagi hadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar cinta Bapa di mana Bapa telah menjaga kami dari tadi kami belajar hingga pada saat ini. Pada saat ini Yesus sampai anak-anak hendak mau pulang. Mari Bapa tuntun dan sertai kami dalam perjalanan sehingga kami tiba di sisi kedua orang tua kami yang kasih kami. Terus yang baik dikasih Amin. Oke, terima kasih sudah kita doa. Jadi untuk materi kita pada pembelajaran kita ini sampai di sini.